pembahasan tentang reforma agraria karena banyak beberapa netizen yang menanyakan tentang tanah negara itu untuk rakyat dari sisi hukum konstitusional maupun dari sisi agama, apakah itu bisa dijadikan hak milik untuk rakyat tanah negara itu atau bisa dikelola oleh rakyat. Nah, di sini kita hadir ada Pak Gustiana, dia penggiat reforma agraria sejak tahun 80-an. Dia juga sudah memperjuangkan dan berhasil ya. Kita minta kesaksian atau keterangan-keterangan yang Dari KPA. ya, dia sendiri juga salah satu pendiri KPA, Konsorsium Pemboran Agraria, selain dari Sekjen Serikat Petani Pasundan. Dia juga beliau mendirikan beberapa organisasi yang organisasi nasional yang mengurus rakyat baik buruh maupun petani dan nelayan. Kita langsung aja mendengarkan apa sih kesaksian dulu perjuangan sampai hambatan dan sampai berhasil gitu. Wah, silakan Pak Gustiana. Pertama, pertanyaan adalah apakah rakyat berdasarkan ketuhanan yang ideologi ketuhanan yang Maha Esa atau Pancasila yang sila pertama ketuhanan Maha Esa dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan persoalan tanah negara itu dijamin kepemilikan. Jadi alasan argumentasinya, pertama, perjuangan tanah ini di Indonesia sama umurnya atau hasil dari perjuangan penyebaran agama. Yang agama berawal dari agama yang membenarkan kerajaan, sistem pemerintahan kerajaan, di mana tanah itu adalah dari Tuhan lalu oleh raja, menjadi sistem musyarakah. Siapa yang menggarap tanah, jadi sebut tanah negara itu kan tanah milik segenap bangsa Indonesia yang diberikan Allah. Apa itu artinya? Tanah yang ada di Indonesia, dalam teritorial Indonesia, yang belum digarap, belum dimiliki oleh orang lain dan diupayakan setelah didaftar oleh orang lain, itu disebut tanah negara ya. Artinya dalam konteks beragama, waktu penyebaran agama Islam masuk, agama Kristen Protestan masuk, agama teologi berketuhanan masuk, bahwa tanah ini anugerah Allah untuk segenap umat manusia yang hidup ada di sekitarnya. Maka terjadi agama itu yang paling merevolusi agama tauhid itu kan kerajaan Musa Firaun, Nabi Isa Romawi, ya, Nabi Muhammad bangsawan Quraisy. Yang diperebutkan dua, entitas kemanusiaannya sebagai khalifah, sebagai orang punya hak yang sama dengan sang raja di hadapan Tuhan, termasuk juga hak di dalam memiliki kekayaan yang diciptakan Tuhan. Nah, namun konsep Islam berjalan, maka dan konsep agama-agama lain, sehingga di Indonesia itu hanya raja-raja yang diakui oleh Belanda aja yang dianggap memiliki tanah rakyat yang diakui tanah raja, itu hanya yang dibenarkan oleh Belanda. Salah satu yang dimasukkan di dalam aturan hak swapraja keraton. Tapi itu juga tidak banyak, cuman 2 keraton aja, 3 lah. Jogja, Solo,
sama Delhi. Ya, Raja Delhi. Yang lain tidak diakui. Ya, itu yang mengakui karena memang penjajah. Nah, yang kedua, tersabot berhasil kalau di Jawa Barat, Raja Galuh mengubarkan pertama menyadari bahwa begitu Islam masuk, bukan tanah raja yang digarap rakyat, milik rakyat, maka tidak boleh ada pajak dan diberikan hak pemilikan. Nah, begitupun penjajah sendiri tidak mengambil tanah rakyat. Belanda maupun Jepang tidak mengambil tanah rakyat. Memberikan tanah yang digarap rakyat dikukuhkan oleh Belanda menjadi tanah milik. Yang tanah untuk fasilitas pemerintahan sampai pemerintahan desa dikukuhkan menjadi tanah swapraja dan kas desa kayak bengkok. Bagi masyarakat adat dikukuhkan menjadi milik adat kayak kampung Doko, kayak Baduy dan lain-lain. Yang mereka ambil tanah yang belum digarap. Nah, persoalannya tak kala tanah itu belum digarap oleh penjajah, diambilnya eskalasinya berlebihan karena hampir semua kebutuhan pasar dunia yang meledak di Eropa kayak gula harganya 1:6.000, dibeli di 1.000 perak di sana 6 juta misalkan itu, pala 1:1.500, semua ada di Indonesia sehingga semua bikin perkebunan. Pada waktu itu penduduk sudah dari zaman Islam masuk tahun 1400, 1870 Belanda melakukan agrarian west, sebenarnya kebijakan Belanda. Nah, perjuangan kemerdekaan itu berawal dari situ. Yakni kok sudah jadi coklat, sudah jadi kopi, jadi karet, jadi pala, kok yang enak-enak Belanda. Memang dia bikin DPR Foxtra, tapi kan jadi bukan pemerintahan sendiri. Maka Indonesia itu kemerdekaannya cuma dua: merdeka memimpin negara ini oleh bangsanya sendiri, merdeka mengelola kekayaan alam ini sendiri untuk direbut dari penjajah, diberikan kepada rakyat. Karena buktinya dari tanah Indonesia bekerja Indonesia, cuman klaimnya aja Belanda. Ya, memang tidak mengganggu garapan rakyat. Bahkan kekurangan buruh ada yang disebut dengan kerja paksa, yaitu dia menjadi buruh karet di Delhi, di Sumatera dan sebagainya. Nah, ini jadi tujuan kemerdekaan sendiri adalah tiga hal tadi: pemerintahan sendiri untuk mengelola kekayaan bangsa sendiri dan merebut kekayaan ini bangsa ini dalam bentuk tanah ini untuk diberikan ke rakyat. Maka dikukuhkanlah Undang-Undang 45 dengan ayat yang pertama bahwa negara ini negara republik, kekuasaan ada di tangan rakyat. Maksudnya kekuasaan atas apa? Bukan kekuasaan atas memilih dan dipilih, kekuasaan atas kepemilikan, kenikmatan, penerimaan. Jadi negara sendiri bukan memberi. Peran pemerintah sendiri begitu merdeka memisahkan tanah yang tadinya penjajah untuk penjajah atau penjajah untuk disewakan kepada perusahaan asing yang menyewakannya penjajah. Hakikatnya kemerdekaan ya. Menjadi tanah milik bangsa Indonesia yang mau menggarap, mengelola, memanfaatkan, karena memang wakafnya dari Tuhan
Anugerah. Bukan anugerah, wakaf amanahnya ya kodratnya hukumnya untuk kan burung tidak boleh punya tanah, boleh dia bogat tanaman, boleh itu bahkan padi, maka dikasih jangjang. Ya. Ya, jadi cacing dia punya hak, kewenangan dia memiliki dan menikmati di dalam tanah, maka dia kasih tulang supaya bisa mudah bergerak. Nah, tulang itu amanahnya begitu. Jadi kewajiban menjalankan negara sebagai kekuasaan yang Maha Esa secara ideologi wajib menjalankan amanah. Nah, yang disebut dalam konteks hukum dan undang-undang yang disebut tanah negara itu tadi tanah yang belum tercatat pemilikan haknya. Belum melekat hak. Ya, lalu kedaulatannya siapa? Rakyat. Bentuknya apa rakyat itu? Di dalam undang-undang keluarga ada yang disebut Dewan Pertimbangan Land Reform. Jadi ada unsur masyarakat, pemerintah, ya, dan lembaga yang terkait dengan. Nah, lalu apa peran BPN? BPN itu harusnya pencatatan tanah Belanda ini dulunya harusnya bagi yang sudah dicatat Belanda, yang disewakan, yang sudah milik rakyat, dicatat oleh BPN. Nah, yang belum tercatat di BPN bisa saja sudah digarap, ya, itu namanya diberikan sertifikat. Ada yang sudah menggarap karena memang dia membuka lahan, ada yang menggarap karena warisan, ada yang menggarap karena jual beli. Justru yang tidak boleh, walaupun dia dapat warisan, dapat beli, tapi dia tidak menggarap, itu bisa dicabut negara dan harus diberikan. Ya. Nah, jadi yang namanya tidak boleh ditelantarkan karena tanah punya fungsi sosial itu ya. Punya amanah milik Tuhan untuk yang mau memanfaatkan. Nah, ditekankan lagi kedaulatan menentukan tanah negara ini bukan pemerintah. Dan manfaatnya pemerintah. Pasal 33 tadi kedaulatannya Ya. ayat 1 dan 2. Nah, oleh karena itu saya lagi pemerintah ini dalam konteks ini bukan merasa memiliki tanah seperti Nyi Roro Kidul gitu lah, menguasai laut, nah, dari Tuhan, dan begitu. Dia tidak punya hak memiliki hak apa. Pemerintah kalau butuh tanah negara Harus memohon dan hanya hak pakai. Kalau rakyat harus hak milik. Ya. Dan dia tuh tidak memberikan hak. Pemerintah itu tidak punya hak Ya. mencatatkan. Nah, oleh karena itu selagi rakyat menggarap lalu mendaftar ke BPN, lalu ada saksi, maka BPN tidak punya hak untuk menolak, dia hanya hak mencatat. Ya. Ya, seperti KUA ada yang nikah, dua-duanya mau memenuhi syarat subjek, dia adalah bukan orang serakah, dia akan ngasih tanah bukan hanya untuk dijual beli atau jadi calon waria tanah seperti sekarang. Dia benar-benar untuk masa depan kehidupannya, apalagi sudah terbukti garap, maka harus keluar sertifikat. Dan siapakah rakyat itu? Sok disebut sokong guru bangsa yang paling prioritas. Siapakah itu? Satu, petani, masyarakat agraris ya, nggak yang masyarakat adat. Kan aneh kalau masyarakat adat menuntut dari pemerintah. Emangnya tugas pemerintah? Emangnya pemerintah ngerebut dari tanah adat? Seharusnya pemerintah menegaskan bahwa tanah itu adalah kuasa adat. Karena faktanya rakyat Karena menguasai. setelah merdeka negara ini, pemerintahan dibentuk, maka kekayaan itu kepada yang sudah memiliki. Bagi yang belum, ada yang menggarap. Bagi yang menggarap belum terdaftar, daftarkan. Itu tugas BPN. Tugas kehutanan bukan menguasai tanah. Menjaga ekologis ini daya dukungnya menjadi daya dukung ekologisnya terpenuhi sehingga tidak ada bencana. Jadi dia hanya menguasai hutan, tidak menguasai tanahnya, bukan dijual belikan. Lebih ke fungsi ya kalau hutan itu, fungsi jadi hutannya. Betul. Jadi yang disebut reforma agraria itu adalah mengembalikan, forma adalah kebijakan,
mulai dari kebijakan itu menyangkut paradigma, program strategi, perencanaan. Dari tanah yang tadinya awalnya dari Allah untuk masyarakat dengan sisi masyarakat, diambil oleh Belanda, oleh penjajah, ya, baik Belanda maupun Jepang. Setelah merdeka, ya, diambil dan kebijakannya juga untuk kepentingan mereka. Tapi ada masih jadi bagi dua, yang sudah tanah digarap rakyat menjadi kepentingan bangsa pribumi, yang belum ya kepentingan penjajah. Nah, reforma agraria ini adalah satu, membuat kebijakan agraria dari reorientasinya kepada kepentingan Belanda dan pribumi menjadi pribumi sebagai bangsa. Artinya apa? Mengatur satu tanah negara rakyat yang dicatat oleh Belanda, yang sudah tercatat, dicatat sertifikat, bentuk sertifikat menjadi miliknya. Bagi yang sudah menggarap tapi belum dicatat, jadilah sertifikat. Bagi yang belum menggarap tapi dia mau bertani dan mau berupaya membudidayakan, baik untuk budidaya sumber kehidupan maupun kemudian ekonomi, maupun untuk kegiatan sosial, misalkan untuk rumah, termasuk mesin kota, pensiunan, golongan. Saya Anies tidak harus begitu, tidak harus 0 rupiah, wajib. Tunawisma asal penduduk, ada tanah negara, wajib. Wajib negara, ya. Asal lagi rakyatnya mau membudidayakan untuk rumah. Nah, jadi itu. Jadi kalau ngomong PTPN apa? Perhutani apa? Lalu apa? PTPN itu selagi rakyat sebelum butuh atas tanah itu bahkan diberikan kepada perusahaan, supaya perusahaan itu tidak ngaco kepada BUMN. Tapi kalau memang sudah rakyat butuh, ya harus diberikan kepada rakyat. Nah, bagian daripada cadangan ya sebetulnya itu. Iya, jadi kalau kenapa dulu timbul permasalahan? Permasalahan agraria adalah bukan masalah, bukan kasus, tapi kejahatan pemerintah menafsir, masih berpikir Belanda, bahkan berpikir feodal bahwa tanah milik negara yang ada di sana milik pemerintah itu yang sendiri. Padahal di undang-undangnya sudah jelas. Betul. Baik, untuk sementara Pak Gus saya rasa cukupkan dulu sekian. Nanti kita lanjut pembahasan ini, menarik ya. Mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara yang ada di luar, khususnya yang sedang berjuang ya, memperjuangkan tanah yang dikelola oleh rakyat supaya menjadi hak milik ya, kita akan menjadi lebih mendapatkan wawasan bagaimana caranya. Tadi sejarahnya sudah disampaikan oleh Pak Gustiana. Nanti bagaimana sejarah tanah itu supaya didapat oleh rakyat menjadi punya bukti kepemilikan ya. Jadi kalau tidak terjadi sertifikat, itu bukan kasus, tapi itu kejahatan pemerintah. Karena itu digarap. Oke, siap. Kecuali udah ada perkebunan dikuasai, diurus dengan baik, rakyat mohon, itu rakyatnya sudah punya tanah lebih. Ya. Nah, itu namanya sengketa. Oke. Saya rasa cukupkan dulu sekian. Mungkin kita lanjut dan pembahasan tentang Semua warga negara punya hak. Oke, siap Pak Gus. Hidup rakyat. Hidup petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.